Bisakah? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Ya, surat Qalam. Tidak bisa kita menyamakan muslimin dan mujrimin. Kalau dalam sistem demokrasi semuanya sama, satu suara ulama, suara juhala sama. Apakah bisa kita samakan? Bagaimana kamu orang baik dengan orang buruk kamu samakan? Pencuri dengan koruptor dengan orang soleh sama? Nah, itulah penyakitnya di dalam intikhabat demokrasi. Tidak masalah dia orang apa, mau ini mau itu, yang penting tak kriminal aja lah. Mau syirik dari tauhid, mau bid'ah, mau sunnah, ya sama. Posisinya sama di dalam menentukan satu kebenaran, pemilihan. Misalnya ada orang baik yang dipilih, orang baik-baik dipilih oleh 1000 orang jelek. Ada orang baik, jadi orang baik orang jelek tadi. Orang baik dipilih oleh 999 orang baik. Orang baik ya. Misalnya si A ini orangnya nggak bagus ini si B. Ini yang nggak bagus ini 1000 yang memilihnya. Ini orang baik ini, tadi tidak baik jadi kan? Orang korengan ini, orang nggak bagus ini bentuknya, cara berpikirnya nggak lain, cara pandangan hidupnya kadang-kadang komunis ya. Yang ini pandangan hidupnya seperti orang salaf ini. Orang apa nih? Orang salaf, orang ahlu sunnah, orang mengerti Al-Quran dan sunnah, orang yang takwa. Ini yang milih 1000, ini 1000 kurang 1. Mana yang menang? 1000. Yang ini kan? Orang komunis ini yang masuk dapat kan? Inilah bahaya. Karena di situ disamakan hak seseorang, hak pilih itu sama dia. Siapapun dia, Abi dengan siapa? Dengan anaknya sama itu kedudukan suaranya. Seorang ulama besar dengan seorang tukang sayur disamakan dalam demokrasi itu. Ya. Apakah begini juga Allah? Beda lah. Kalau Allah beda deh. Orang muslimin, orang baik-baik itu di surga. Sama haknya? Enggak sama. Kalau orang jelek, musyrik, kafir, orang pencuri, koruptor, di mana tempatnya? Di neraka. Pemberontak dia misalnya di neraka karena nggak dihalalkan memberontak, mengeluarkan ketaatan kepada pemerintah. Tak boleh. Tapi kalau di dalam demokrasi disamakan. Yang kedua bedanya apa? Suara terbanyak adalah suara Tuhan katanya. Ada pernah dengar itu? Suara terbanyak itu adalah suara kebenaran. Bahkan suara Tuhan itu. Sementara kalau Allah mengatakan suara terbanyak itu suara kesesat. Mana dalilnya? Coba antum tengok di sini. Ayat 116 surat Al-An'am. Ya. 116 Al-An. Coba baca.
wallazina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah. Wa in tuti' kan. Apa arti yakhrusun itu? Kebohongan. Tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya sangka-sangka. Siapa yang banyak sangka-sangka mengikuti? Orang kebanyakan dari muka bumi. Jadi mayoritas, suara mayoritas tahu? Apa suara mayoritas? Tahu mayoritas minoritas? Apa itu mayoritas? Mayoritas, minoritas. Islam itu mayoritas di Indonesia. Minoritas di Eropa, di Prancis mungkin ya. Minoritas Islam di Prancis, tapi kalau Indonesia mayoritas. Jadi mayoritas apa artinya? Kamu tahu lihat apa? Mayoritas apa? Kebanyakan. Yang lebih banyak, yang mendominasi itu namanya mayoritas. Jadi dalam menentukan kebenaran atau tidak kebenaran itu melalui suara yang banyak. Kalau dalam Islam beda enggak? Kalau dalam demokrasi menentukan kebenaran itu suara terbanyak. Siapa yang banyak suaranya itu yang benar. Siapa banyak pemilihnya itulah yang benar pemimpinnya. Ya. Kalau dalam Islam apa? Yang bermusyawarah itu, yang memilih, yang menentukan itu siapa? Orang-orang yang ahlul halli wal aqdi, orang yang pengetahuannya dalam, pemahamannya luas, ya, pandangannya tajam, penuh pengetahuan, penuh hikmah. Antum tengok dulu di masa Umar bin Khattab mau meninggal karena ditusuk oleh si Abu Lu'lu' al-Muljam, al-Majus, ya. Abdurrahman bin Muljam ini Abu Lu'lu' al-Majusi, ya. Al-Muljam itu Abdurrahman membunuh siapa? Ya, membunuh Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljam. Kalau yang membunuh Umar bin Khattab seorang Majusi, penyembah api. Kayak Cina itu Majusi itu Hamra, penyembah api warna merah. Hamra itu ubadu Hamra, artinya penyembah api yang warna merah. Makanya lampu neon itu merah. Begitu kan? Jadi di dalam demokrasi beda dengan musyawarah syuranya. Syura, majelis syura dalam Islam. Kalau majelis syura itu yang berperan itu orang-orang majelis syura adalah orang-orang pilihan, orang ilmunya mendalam. Tidak banyak orangnya itu yang banyak ilmu mendalam itu, ya. Kalau di zaman Umar bin Khattab 6 orang aja disuruh musyawarah. Pilih siapa penggantiku. Kamu bermusyawarah sebelum putus siapa yang penggantiku. Kamu jangan berhenti musyawarah. Tetap musyawarah, nggak boleh keluar. Kata Umar bin Khattab. Ketika dia sudah hampir-hampir meninggal karena ditusuk tadi. Lagi apa dari meninggal ditusuk? Lagi sholat subuh. Kok keracunan pula? Sholat subuh datanglah si bekas budak tukang pandai besi. Sebelumnya dia sudah bilang, aku akan memberikan hadiah kepada Umar bin Khattab ini sesuatu yang dikenang sampai kiamat. Sudah aku siapkan sesuatu yang akan dikenang sampai kiamat.
Maksudnya belati yang penusuk Umar bin Khattab itu sudah disiapkannya dulu. Cuman orang nggak ngerti apa yang dimaksud yang dikenang sampai kiamat itu, nggak tahu orang. Ternyata rencananya itu menikam Umar bin Khattab karena dendam. Dendam apalah dulu. Nggak mau menaikkan gaji tukang besinya, pandai besi, padahal dia punya keahlian membuat pedang, belati dan segala macam terbuat dari besi lah. Nah, nggak dinaikkan gajinya, jadi dendamnya. Nggak dihargai skillnya mungkin, jadi dendam dari segitu. Aku akan siapkan kepada Umar ini sesuatu yang akan dikenang sampai lama, sampai kiamat. Itulah yang ditusukkannya, yang beracun itu. Pakai racun dia. Ditusuknya ada berapa kali? 2 atau berapa? 6. Sama dengan Utsman itu? 6 kali juga? Masa ya? Utsman 6 kali. 9 Utsman kan? Utsman enggak lebih. Ya, baca lagi ya. Jadi disuruh musyawarah kamu, aku sebentar lagi kayak sudah tidak lama lagi. Karena ketika ditusuk dengan belati itu, ditusuk perutnya, kemudian karena dia beracun, dikasih susu. Susu itu kan penawar racun supaya nggak sampai ke jantung. Begitu diminumkan susu untuk menawar racun tadi, keluar meleleh lagi. Cuma aja diminum. Karena lambungnya sudah ditembus belati berdua tuh, begitu dimasuk, cut, keluar lagi, lebih banyak berlebar lagi ya. Begitu. Percuma lah diminumkan susu. Ya lama-lama tentu daya tahan tubuhnya melemah karena nggak ada yang mencerna, ya kan? Suruh musyawarah 6 orang cuman, nggak seluruh 200 juta yang disuruh musyawarah, memilih-milih. Nggak perlu pemilu waktu itu. Kalau pemilu berapa lama udah, sementara Umar bin Khattab dari kesakitan terus. Disuruh 6 orang aja penggantiku, cari, pilihlah. Itu bedanya. Kalau dalam Islam yang bermusyawarah itu orang yang ahli-ahli aja, staf ahli petinggi aja. Bahkan 6 orang itu adalah 10 dari sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga. Ya, masuk surga pasti. Ya. Ada 10 orang, di antara 10 itu enggak 10 orang itu, padahal itu ahli surga, dijamin pasti masuk surga. 6 orang disuruh semua. Siapa tadi? Zubair bin Awam yang pertama kali, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abu Ubaidillah ibn al-Jarrah, siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, Tolhah bin Ubaidillah. Kau tahu ente? 6 orang itu disuruh. Jadi nggak sampai berpuluh ribu, berpuluh juta, beratus juta. Ya, ahlul hali wal aqdi, orang yang pemahamannya tinggi, soleh, takwa, mengerti maslahah, mafsadah, kebaikan dan keburukan. Itu yang disuruh, bukan sembarang. Betul? Nah, itu bedanya antara, coba kita tengok surah Asy-Syura. Nah, itu bedanya ya. Kalau di sistem demokratisasi intikhabat itu suara terbanyak adalah kebenaran, suara Tuhan. Kalau di dalam Islam suara terbanyak itu bukan suara Tuhan, suara kesesatan. Karena mereka hanya menduga-duga yang banyak. Kebanyakan orang itu manusianya tidak berilmu. Kebanyakan itu banyak yang sesat. Kalau yang kebanyakan diambil ya hasilnya ya seperti itulah. Wa in tuti'a aktsara man fil ardi yudil.
ayat surah. Ayat berapa tadi? 43. Surah itu surah 42. 43 ya. 42. 40 Mukmin, 41 Fusilat, 42 Surah, 43 Zukhruf, 44 Furqan. Ada apa? 43 enggak? Wa amruhum walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum. Iya. 38. Coba baca. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa artinya? Orang yang syura itu, majelis syura itu orang yang mana dia? Orang yang istajabalak li rabbihim, orang yang memperkenankan panggilan seruan dari Tuhan mereka. Berarti orang takwa nih. Imtisal awamiri wajtinab nawahihi. An ta'malanya ayyamal li ta'atillah ala nurin minallah. Dia nih orang yang sebagai peserta musyawarah di sini adalah orang apa? Orang yang takwa, orang yang mendirikan sholat. Wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang menafkahkan sebagian daripada rizki dari mereka, rizki yang dari Allah berikan kepada mereka. Bukan mengambil hak orang lain untuk kepentingan pribadi. Bahkan milik pribadinya diberikan kepada kemaslahatan umum. Nah, itu bedanya ya. Jadi siapa yang peserta syura permusyawaratan ini? Siapa dia? Orangnya yang mana? Yang tadi ulang lagi Pak. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum, dan persoalan perkara mereka, kemaslahatan hidup di dunia, kemaslahatan mereka, urusan-urusan permasalahan itu dimusyawarahkan di antara mereka. Yang memusyawarahkan orang-orang takwa, orang yang mendirikan sholat, orang yang tidak korupsi, orang yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Itu yang majelis syura. Beda dengan majelis syuranya selain Islam. Orangnya boleh beragama apa saja, asal warga negara, udah. Ini bedanya, ya. Musyawarah antara yang diajarkan Islam dengan yang diajarkan oleh produk non-Islam. Ya, produk bukan dari Islam, ya. Demokratisasi bukan dari Islam, ya, tapi dari produk Barat. Paham ya? 20 menit lebih. Sampai berapa nih? Sampai azan. Kurang sedikit. Ya, apalagi yang perbedaan yang lain? Perbedaan yang lain, satu, dalam Islam disuruh bersatu. Di dalam demokrasi disuruh berpartai. Partai itu apa tuh? Kelompok-kelompok. Dalam Islam boleh berkelompok-kelompok. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Apa artinya itu? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian ke tali Allah, yaitu Islam ini, kepada Al-Quran dan Sunnah. Wala tafarraqu, janganlah berpecah belah. Kalau demokrasi lah,
terbalik, disuruhnya kita bikin partai ini, bikin kelompok itu, bikinlah kelompok ini yang disahkan. Beda nggak tuh? Beda. Dari mana asalnya demokrasi? Bukan dari dari non muslim. Jadi kalau kita ikut, kalau darurat sifatnya, seandainya kalau tidak milih, kita sudah nampak hancur-hancurnya dah pasti. Nah, itu baru boleh darurat. Tapi kalau biasa-biasa saja, kita tidak ingin kita disamakan. Ya, tidak adil rasanya. Disamakan satu suara kita dengan satu suara orang selain kita, bahkan suara non muslim lagi, suara orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah. Suara kita dengan suara orang yang tidak bertakwa itu, yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, disamakan. Nggak mau kita. Paham ya? Tapi kalau membahayakan kepada kelangsungan hidup, ya apa-apalah. Soalnya kalau kamu tidak ikut, kamu is dead. Kalau kamu tidak ikut, mati kamu nanti. Nah, jadi kalau kayak gitu gimana lagi? Terpaksa kita ikut. Paham ya? Apa lagi perbedaan antara majlis syura yang Allah ajarkan dengan majlis syura? Kalau berbeda disamakan itu sama ya. Apa najal muslimin udah tadi ya. Apa lagi? Disuruhnya berpecah, sementara Islam mengharamkan berpecah, berpartai, wala tafarraqu. Kamu itu harus bersatu padu. Nah, cukuplah dulu 4 ini perbedaan. Perbedaan pertama tadi, suara terbanyak itu dalam Islam, dalam Allah, dalam pandangan Allah bukanlah suara kebenaran, tapi suara kesesatan, sebagaimana surah Al-An'am ayat 116. Kemudian persamaan hak. Dalam Islam tidak ada hak. Bedakan antara afala ja'alul muslimin kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Bagaimana kamu di dalam memutuskan ini? Malakum kaifa tahkumun. Bagaimana kamu memperlakukan kok sama? Ya. Afala ja'alul muslimina kal mujrimin malakum. Ada apa denganmu? Nah, itu katanya. Malakum, ada apa denganmu ini? Kok bisa sama muslimin dengan mujrimin? Muslimin dengan mujrimin. Bagaimana cara kamu berpikir ini? Harusnya beda lah, ya kan? Seorang ulama dengan seorang juhala. Apa juhala? Lawan ulama. Jahil dengan alim beda tak? Nah, tapi kalau di dalam apa sama saja, satu suara sudah. Suara WTS dengan suara muslimah taat salafiyah ya sama itu. Cemburu kami jadinya. Disamakan suara kefasikan dengan seorang muslim. Ya, begitulah. Apalagi Allah membedakan antara kebanyakan orang di muka bumi dengan orang yang sedikit satitiak tapi jadinya lebih bagus. Satu kolam tapi isinya comberan semua. Mana yang bagus mantu? Setitiak tapi jadinya bisa diminum, setetes, atau sekolah bikin sakit perut. Nah, setitiak tapi jadinya kayaknya. Setitiak jadi tapi jadinya bisa diminum apa lepas haus.
Kalau banyak isinya campuran, ada aja semua yang ada di situ namanya comberan ya kan, tempat pembuangan. Nah, itu tidak sama. Demikianlah Allah menjelaskan, mengajar manusia dalam kecerdasan. Ya, Allah tidak segan membuka kebenaran. Apa dalilnya itu? Allah tidak malu. Wallahu la yastahyi minal haq, ya kan? Dalam surah Al-Ahzab itu, Allah tidak malu di dalam mengungkapkan kebenaran. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nah, gitu. Demikianlah perbedaan antara musyawarahnya yang diajarkan Islam dengan non-muslim. Nah, sudah hampir 30 menit ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah makan belum?